Bangunan yang sedang dibangun di sisi jalan tiba-tiba roboh. Dan kebetulan menimpa seorang anak. Pejalan kaki merekamnya sehingga membuat jalan padat. Hanya ada ibunya yang memanggil anaknya dengan tak berdaya. Saat anak itu diselamatkan, dia sudah tak sadarkan diri. Seorang dokter akhirnya mengambilnya dan membantu. Melihat anak itu mengalami kerusakan pada nadinya, dia mengeluarkan sapu tangan untuk menekan lukanya. Katanya tekanan bisa menghentikan pendarahan yang berlebihan. Tidak bisa. Anak ini bisa meninggal. Bimo yang tersadar langsung maju untuk menghentikannya. Korbannya adalah anak-anak. Menekan menggunakan tenaga bisa menghambat saluran pernafasannya. Jadi tekan saja dengan lembut. Pakaian anak itu dibuka. Ada juga beling yang tertancap pada tubuh anak itu. Dia mendekat untuk mendengarkan nafasnya. Memeriksa denyut nadi anak itu. Dia merasakan paru-paru kanannya bengkak. Jadi dia tahu itu adalah tension pneumotoras. Harus segera mengeluarkan udaranya dari pleura. Dia segera memikirkan caranya. Peristiwa kejatuhan di Washington pada tahun 1986 menyebabkan seorang anak 10 tahun mengalami tension pneumotoras. Alat peraga yang digunakan untuk mengatasinya adalah pen, pisau, dan selotip. Dia langsung bertanya apakah ada yang punya barang itu. Semuanya langsung mulai memeriksa sakunya. Dengan cepat barang itu dikumpulkan. Bimo tidak langsung melakukannya. Dia justru segera pergi ke pub yang ada di sampingnya. Lalu dia mengambil alkohol dari sana. Petugas tanya dia mau apa. Tapi karena dia autisme, jadi tak bisa jelaskan dengan baik. Tanpa penjelasan dia langsung kembali. Pertama dia menuangkan alkohol pada anak itu. Lalu dia mensterilisasi pisau dan pen. Dia membuat lubang di dada anak itu. Lalu dia membongkar pen untuk dipakai batang penanya. Terakhir, ujung pena dimasukkan ke lubang sebagai saluran. Udara dari pleura segera keluar bersamaan semburan darah ke tubuhnya. Tanpa mempedulikan itu, dia memulainya lagi. Potong sedotan menjadi tabung dan memasukkan ke dalam botol anggur. Lalu disegel dengan solatif. Lalu memperkokoh kedua botol alkohol itu. Akhirnya disambungkan ke batang pen yang berada di tubuh anak itu. Karena ujung pen itu berada dalam cairan. Hal ini membuat udara di pleura bisa dikeluarkan dengan lancar dari tubuhnya. Udara dari luar juga tidak kembali masuk. Setelah semuanya selesai, ambulan akhirnya tiba juga. Bimo melihat waktunya. Kacau. Dia seharusnya pergi untuk wawancara. Waktunya sudah tidak terkejar. Pada saat itu, ibu anak itu menarik dirinya. Memintanya untuk ikut ke rumah sakit. Dia yang berbaik hati menyetujuinya. Dan meninggalkan tasnya di tempat kejadian. Dalam ambulan, melihat detak jantung anak melemah, Bimo tahu anak ini dalam keadaan bahaya. Tapi yang dia tidak tahu, para pemimpin rumah sakit sedang memperebutkan dia. Departemen rumah sakit punya untung dan ruginya. Bahkan departemen bedah anak adalah salah satu departemen yang terus merugi. Jadi Dewan Direksi memutuskan untuk mengurangi biaya staf departemen bedah anak dan bangsal. Untuk menghemat biaya. Saat itu pemimpin langsung berhenti. Bedah anak sudah kekurangan staf. Dan karena semua pasien adalah anak-anak, pekerjaan dokter menjadi kompleks. Spesialisasi mereka juga lebih dari departemen lain. Tidak mudah untuk melatih dokter seperti itu. Tapi, Dewan tidak mempedulikan itu. Biaya operasi anak melebihi 100 juta per tahun. Sebagai pebisnis, mereka di sini untuk hasilkan uang. Bukan untuk amal. Dokter Agung sangat puas dengan dua pernyataan ini. 100 juta itu menyelamatkan 71.600 nyawa anak-anak. Ini bukan nilai yang bisa diukur dalam bentuk uang. Dekan juga mengatakan, tidak ada lagi pemotongan pada bangsal bedah anak. Dan untuk mengatasi masalah kekurangan staf, bisa dengan menambah dokter residen untuk bedah anak. Bimo yang baru saja menyelamatkan orang. Saat mereka melihat informasi dia. Saat Bimo lulus dari kedokteran terbaik dan predikat terbaik, mereka mengira telah menemukan harta karun. Tapi, saat mereka melihat status Bimo yang seorang autis, perlahan-lahan mereka menentangnya. Tapi sekarang mereka harus bertemu dengannya dulu. Melihat Bimo yang belum tiba di lokasi, dekan pun menghubungi nomor Bimo. Karena tasnya tertinggal di tempat kejadian. Dia tidak menjawabnya. Saat ini dia tiba di rumah sakit dengan anak itu. Tapi terus bergumam tentang USG. Karena situasi yang genting. Setelah mempelajari gejalanya, para dokter langsung melarikan anak itu ke ruang operasi. Bimo terburu-buru. Tapi dia pembicara yang buruk. Hanya bisa bilang tidak bisa masuk dan ekokardiografi. Para dokter semuanya tidak mengerti. Dan mengusirnya keluar. Saat itu Dokter Agung bergegas ke ruang operasi. Setelah mendengar perawat melaporkan tanda-tanda vital, Agung segera bertanya tentang ekokardiografi anak itu. Perawat mengira itu tidak perlu. Jadi tidak melakukannya. Saat itulah asisten teringat dengan perkataan Bimo. Ekokardiografi. Untungnya belum terlambat. Dokter Agung segera meminta untuk melakukan ekokardiografi. Di luar ruang operasi, Bimo tidak tahu kondisinya dan merasa cemas. Berulang-ulang. Bahaya-bahaya bungkusan-bungkusan. Setelah melihat ekokardiografinya,
Ternyata anak itu pendarahan pada dinding jantung dan penyumbatan otot jantung. Tapi semuanya sudah Bimo ketahui sebelum masuk ke ruang operasi. Berkat upaya Dokter Agung, operasi berjalan lancar. Saat itulah, Bimo bisa merasa lega. Saat melihat jam, dia baru teringat akan wawancaranya. Jadi dia bergegas pergi ke ruang rapat. Dokter Agung memberitahu keluarga pasien. Itu karena penanganan darurat yang tepat jadi anak itu bisa diselamatkan. Dan bertanya dokter mana yang menanganinya. Tapi Bimo tidak di sana saat itu. Di ruang rapat, orang-orang mengira Bimo tidak datang dan bersiap bubar. Saat itu dia datang tergesa-gesa dengan berlumuran darah. Dia tidak tahu gimana menjelaskannya. Dia bergetar di depan pintu karena panik. Dewan menjabat tangannya dan bertanya kabarnya. Tapi dia baru saja melakukan penanganan darurat. Lalu teringat dia meninggalkan tasnya. Dia pergi lagi tanpa mengatakan apa-apa untuk mencari tasnya. Sekarang Dewan Direksi senang. Hal ini juga menjadi alasan. Mengatakan bahwa Bimo tidak memiliki penilaian etis yang dibutuhkan dokter. Hal ini bisa membuat rumah sakit menolaknya. Saat ini, ada seorang yang membuat video dengan cepat menjadi berita. Penanganan darurat dilakukan Bimo ke anak itulah yang terunggah di internet. Bagian komentar penuh dengan pujian atas perbuatan Bimo. Saat itulah mereka tahu alasan dia datang terlambat. Dewan manfaatkan waktu itu. Dikatakan dalam jangka 6 bulan. Jika Bimo masih belum mendapatkan persetujuan dari semua orang, dia rela mengundurkan diri dari jabatannya. Mendengar itu, Wakil Presiden adalah orang pertama yang setuju. Jika bisa membuat direktur sampai keluar, dia memohon untuk itu. Dengan begini, Bimo yang memiliki autisme memulai perjalanannya sebagai dokter. Hari pertama magang di tempat kerja, dia membuat pemimpin lelah. Sebelum bisa memperkenalkan dirinya, kepala bagian lalu memarahinya karena terlalu perkenalan diri, mempengaruhi pekerjaan orang lain. Tapi, anak magang itu tidak marah, justru menyindir. Energi yang dikeluarkan orang sama 8 tahun bisa memanaskan secangkir kopi. Tapi Anda tentu tidak membutuhkan waktu selama 8 tahun. Semua rekan kerjanya tertawa. Tidak berarti kepala bagian memiliki emosi yang buruk. Tapi Bimo adalah seorang autis. Kepala bagian tidak bisa memaki di depan umum. Karena autisme, rekan kerja memperlakukannya dengan tidak baik dan menjauhinya. Bahkan Dr. Chandra yang pemarah sekalipun tahu bahwa mentor bagi Bimo juga sangat tidak ikhlas hati. Tapi para pendatang baru di tempat kerja tidak mengetahui ini. Dia sudah berada di tengah-tengah pekerjaannya. Mulailah membiasakan diri dengan profil setiap pasien departemen. Kekuatan supernya juga mulai muncul. Pemeriksaan pertama di Bangsal. Dia bisa memberitahu tentang anak itu dari luar kepalanya. Namanya siapa, kapan masuk ke rumah sakitnya, apa yang disukai, alergi terhadap apa. Bahkan keluarganya pun dia tahu. Keahliannya yang tak terlupakan dengan cepat membuat anak-anak menyukainya. Melewati ruang perawat. Hal yang sama bisa dikatakan mulai dari nama hingga usia tiap perawat. Tapi dia tidak tahu, umur adalah hal yang sensitif untuk wanita. Perawat yang berusia 46 tahun itu tampak kesal. Perawat Hani hanya bisa menariknya pergi. Di sisi lain, Dokter Agung memberikan pujian pada dekan. Bimo telah menguasai seni pengobatan. Tapi karena dia autis, bagaimana dia bisa berkomunikasi dengan pasien? Bagaimana bisa jadi dokter jika tidak bisa berkomunikasi? Jadi dia menyarankan rumah sakit untuk mengusir Bimo. Tapi, tidak ada aturan yang mengatakan bahwa penyandang autisme dilarang jadi dokter. Dan dekan mengetahui bakat dari Bimo. Saat dia berumur 18 tahun, sudah bisa mengingat dengan lengkap orang tubuh manusia. Tidak hanya ingatan yang luar biasa, juga dengan pemahaman yang luar biasa. Seorang kandidat yang baik untuk jadi dokter. Dia tahu bahwa dia semakin tua. Jadi ini adalah permintaan terakhirnya agar Agung membantu Bimo. Karena pemikirannya sama dengan anak kecil, Bimo dan pasien di Bangsal bisa menemukan kesamaan mereka. Juga membantu dia menggambar. Kedua orang itu bisa akrab dengan cepat. Tapi keluarga pasien justru berbisik-bisik di luar pintu. Takut dokter dengan autisme ini berdampak buruk bagi anaknya. Jadi dia bergegas ke Bangsal, menunggu Bimo pergi. Sebelum pergi, anak itu bertanya ke Bimo, kapan dia bisa keluar dari rumah sakit. Tahu bahwa anak itu butuh perawatan juga. Hani langsung menghiburnya, tapi belum bisa mengatakan apapun. Bimo langsung bilang bahwa dia tidak bisa pulang. Meskipun wajah keluarganya itu sudah berubah, tapi dia tidak menyadarinya. Dan bilang jika dalam tubuh pasien ditemukan kanker saat pemeriksaan, dan tumornya besar perlu dilakukan pembedahan untuk diangkat. Hal ini benar-benar mengganggu keluarga, dan mengusir Bimo dari Bangsal. Juga memarahi kepala bagian tersebut. Meminta Bimo untuk tidak berada di dekat anaknya lagi. Ternyata, pasien saat 4 tahun, dia menderita sarkoma transvasal, dan melakukan operasi. Saat anak lain bermain dengan gembira, dia justru keluar masuk rumah sakit berulang kali. Pengobatan yang menyakitkan dengan obat anti kanker. Dia sangat berusaha keras. Tiap hari memegang tas sekolah yang diberikan ibunya, berharap bisa segera pulang. Tapi saat dia menyelesaikan semua perawatannya,
Terlihat harapan bahwa dia akan pulang. Tetapi rhabdomyosarkomanya kambuh lagi. Diperlukan beberapa operasi. Karena tidak tega merusak mimpi kecil anaknya. Jadi orang tuanya menyembunyikan kebutuhan operasi lainnya dari dia. Tapi bahkan mengetahui kebenarannya, Bimo masih tidak paham apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Tidak paham mengapa mereka tidak memberitahu kondisi yang sebenarnya. Bimo, keluarganya tidak punya pilihan lain, dan memberitahu dia. Jika Anda tidak paham perasaan orang lain, Anda tidak bisa menjadi dokter. Akhirnya kecewa. Semua orang di rumah sakit mulai meremehkannya. Dokter Agung bahkan menganggapnya seperti angin lalu. Hanya dia yang bisa bekerja tepat waktu. Tidak ada lagi yang memerlukannya. Dia bahkan tidak mengizinkannya di tempat konsultasi. Dan mereka tidak menyadari. Operasi kedua anak itu semakin dekat. Mereka bingung bagaimana memberitahunya. Kali ini Bimo bertindak untuk membantu memecahkan masalahnya. Di sisi lain, pemilik rumah sakit juga tidak paham dan menanyakan ke wakil presiden mengapa setuju merekrut seorang penyandang autisme. Setelah itu, wakil presiden mengungkapkan rencananya. Dia ingin menutup departemen bedah pediatrik yang sudah lama merugi. Tapi dia tahu bahwa selama presiden menjabat, departemen pediatrik tidak akan tertutup. Merekrut Bimo adalah untuk menarik dekan turun dari jabatan.